Bab 376. Kembali ke Jiangzhong. Pasti akan. Kingston Jiang menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Hanya dengan racun gus saja, bagaimana bisa membuatku dalam kesulitan? Cepat atau lambat, aku akan kembali ke aula pidana, mengambil pedang pidana, dan memenggal orang-orang yang harus dibunuh. Haha, aku akan menunggu hari ketika kamu kembali dengan kemuliaan. Hanya saja takutnya kamu tidak akan memiliki kesempatan. Aku mendengar bahwa Jiangzhong sangat kacau, dan kamu telah menyinggung banyak orang di Jiangzhong. Orang-orang ini semua ingin kamu mati. Jika kamu kembali ke Jiangzhong, menurutmu apakah kamu bisa memiliki kehidupan yang baik? Menurutku, kamu lebih baik tinggal di kota Jingdu saja, setidaknya tidak ada seorang pun di sini yang berani menyentuhmu. Pangeran tersenyum di kulit. Penampilannya saat tersenyum tampak suram dan menyeramkan. Kintiasu, ayo, kembali. Kingston Jiang tidak banyak bicara. Ya. Kintiasu mendorong Kingston Jiang pergi. Pergi ke tempat parkir terdekat dan berkendara kembali ke hotel. X321. Segera, mereka kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Kingston Jiang lapar lagi. Dia menyentuh perutnya dan berkata dengan wajah malu, "Aku sedikit lapar. Pesankan sesuatu makanan untukku." Dia juga tidak ingin merepotkan Kintiasu lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Kintiasu selalu berada di sisinya, merawatnya, dan menjaganya. Dia tahu pikiran Kintiasu. Semakin dia seperti itu, dia semakin malu. Karena dia tidak tahu bagaimana membalas cinta ini. Namun, sekarang dia benar-benar memiliki masalah kesehatan yang serius. Dia lemah dan tanpa tenaga. Masih agak lumayan saat berbaring, tetapi jika dia harus melakukan semuanya sendiri, maka dia akan kelelahan sampai mati. Aku akan meminta hotel untuk menyajikannya ke sini. Kintiasu mengangkat ponselnya dan menelepon hotel. Kingston Jiang menginstruksikan, "Oh iya, belikan aku tiket. Aku ingin kembali ke Jiangzhong." Baik. Setelah Kintiasu memesan makanan, dia juga mulai memesan tiket secara online. Pada saat yang sama, dia bergumam, "Kota Jingdu ini pun tidak ada enaknya untuk ditinggali lagi. Aku lebih baik kembali ke Jiangzhong bersamamu saja. Setidaknya aku memiliki sebuah rumah di Jiangzhong." Sambil mengatakan itu, dia menatap Kingston Jiang. "Kak Kingston, setelah kembali ke Jiangzhong, di mana kamu berencana untuk tinggal? Jika kamu tidak memiliki tempat tinggal, maka pergilah ke rumahku. Aku tinggal sendiri dan tinggal di villa yang baru saja dibeli. Aku malu untuk merepotkanmu." Kingston Jiang tampak malu, dia menggaruk kepala dan berkata, "Aku telah banyak merepotkanmu akhir-akhir ini. Setelah kembali ke Jiangzhong, aku lebih baik jangan mengganggumu lagi. Tapi kamu tidak punya tempat tinggal di Jiangzhong, jangan-jangan kamu masih ingin kembali ke keluarga Tang?" Kintiasu menatap Kingston Jiang. Mendengar itu, Kingston Jiang terdiam. Kembali. Masih bisakah dia kembali? Dulu dia adalah 5 komandan tertinggi Dacia, adalah dewa perang penjaga Dacia, dan bos di belakang New Generation. Awalnya dia berencana untuk menunggu semuanya diselesaikan barulah dia mengucapkan segala hal, lalu melakukan sebuah pesta pernikahan yang menarik perhatian seluruh dunia bersama Klutang. Sekarang dia bukan apa-apa lagi. Dia tahu dengan jelas orang-orang seperti apa yang ada di keluarga Tang. Dengan statusnya saat ini, bahkan jika Klutang bersedia menerimanya lagi, orang-orang dari keluarga Tang pun pasti tidak akan menyetujuinya lagi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, membuang pikiran yang kacau di benaknya. Dia tidak berbicara, dan Kintiasu segera tahu apa yang dia pikirkan. Kintiasu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya Klu masih sangat baik. Kalian memiliki banyak kesalahpahaman sebelumnya, tetapi sekarang semua kesalahpahaman sudah teratasi. Jika kamu mau, aku yakin Klu pasti akan menikah kembali denganmu." Menikah kembali? Apakah ini masih mungkin? Kingston Jiang bergumam pelan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal ini lagi."
Kingston Jiang sekarang tidak ingin memikirkan hal akan kecintaan lagi. Tugas pertamanya sekarang adalah merawat tubuhnya dengan baik terlebih dahulu. Cari tahu tentang racun Gu. Karena bukan hanya dia yang diracuni oleh racun Gu, bahkan Klutang juga diracuni. Klutang tidak bersalah, dia terlibat olehnya. Jika bukan karena dia, Klutang tidak akan menderita bencana ini. Dia selalu merasa bersalah. Suasana kamar jatuh ke dalam keheningan singkat. Hingga ketukan pintu terdengar. Kintiasu kemudian berdiri dan berkata, seharusnya makanan telah diantarkan. Dia bangkit untuk membuka pintu. Benar saja, itu adalah makanan yang diantarkan oleh hotel. Di dalam kamar, mereka berdua duduk di depan meja makan dengan linglung. Sementara makan, keduanya mengangkat kepala pada saat yang sama. Kedua tatapan bertabrak. Wajah cantik Kintiasu memerah dalam sekejap, dan dia buru-buru berkata, "Apa? Apakah kamu ingin makan lebih lagi? Maukah aku memesanmu satu porsi lagi?" Kingston Jiang tersenyum sedikit dan berkata, "Sudah kenyang." "Oh." Kintiasu bergumam, "Oh," dan berkata, "Pesawatnya jam 2 siang, waktunya lumayan cocok kalau sekarang pergi untuk check out." Kingston Jiang mengangguk, "Baiklah, kalau begitu check out saja." Kintiasu buru-buru pergi. Kingston Jiang bersandar di sofa dan menatap Kintiasu yang pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, gadis kecil ini, apa yang sedang dia pikirkan, mengapa tiba-tiba tersipu. Dia bersandar di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Segera Kintiasu melakukan check out. Keduanya meninggalkan hotel. Naik taksi ke bandara. Setelah menunggu sekitar 10 menit, mereka mulai menaiki pesawat. Pesawat lepas landas dengan perlahan. Di pesawat menuju Jiangzhou, Kingston Jiang memejamkan mata dan beristirahat. Tiba di Jiangzhou dalam setengah sadar. "Kak Kingston, telah tiba." Suara Kintiasu terdengar. Kingston Jiang sedikit membuka matanya, menggosok pelipisnya, dan berkata, "Sudah tibakah? Kenapa? Kamu sakit kepala lagi?" Dengan sentuhan perhatian di wajahnya, Kintiasu tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku telah menyuruhmu untuk tidak memikirkan hal-hal lagi." Kingston Jiang dengan lemah berkata, "Aku tidak memikirkannya. Aku tertidur, dan kepalaku mulai sakit saat aku setengah sadar. Sini, aku akan menyanggamu." Kintiasu pergi untuk menyangga Kingston Jiang untuk berdiri. Keduanya perlahan turun dari pesawat dan berjalan keluar dari bandara. Datang ke Jiangzhou lagi, Kingston Jiang merasa linglung, dia sekali lagi melangkah ke tanah ini, tetapi semuanya sudah berbeda. Di luar bandara, Kintiasu bertanya, "Kak Kingston, kemana kita akan pergi sekarang?" "Tunggu, aku akan menelepon." Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Raja Xiaoyao. Panggilan itu segera tersambung. "Kakak Jiang, apakah kamu sudah kembali ke Jiangzhou?" Kingston Jiang berkata, "Ya, aku telah kembali. Di mana Busrandu sekarang?" "Di sebuah apartemen di daerah tengah kota. Aku akan segera mengirimkan alamatnya kepadamu." "Baik." Kingston Jiang menutup telepon. Segera dia menerima pesan teks dari Raja Xiaoyao. Setelah melihat alamatnya, Kingston Jiang berkata, "Kamu mengantarku ke komunitas Songjiang dulu, dan kemudian kamu langsung kembali saja. Terima kasih untuk beberapa hari ini. Aku akan mentraktirmu untuk makan setelah aku sembuh. Aku bukan orang luar. Untuk apa kamu begitu segan? Komunitas Songjiang, kan?" "Ya." Kintiasu menjulurkan tangannya dan memanggil sebuah taksi dengan santai. Dia menyangga Kingston Jiang untuk masuk ke mobil dan berkata kepada sopir, "Pergi ke komunitas Songjiang." "Baik." Sopir itu berteriak, lalu menyalakan mobil dan melaju menuju komunitas Songjiang. Sebuah apartemen di komunitas Songjiang. Banyak orang tinggal di apartemen ini. 8 naga langit dan juga Busrandu, Raja Pembunuh. Pada saat ini, Busrandu telah berganti pakaian. Dia mengenakan rompi hitam dan jenggot di wajahnya juga telah dicukur. Dia terlihat berusia lebih dari 40, dengan penampilan kasar dan liar.
Memberi semacam perasaan seperti harimau ganas bagi orang-orang yang garang dan kokoh. Tok tok tok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Eri Jiang pergi untuk membuka pintu. Ketika melihat Kingston Jiang, wajahnya muncul kegembiraan. "Kak Kingston, kamu telah kembali." "Ya." Kingston Jiang mengangguk dan berjalan masuk. Ketika orang-orang di dalam rumah melihat Kingston Jiang, mereka berdiri pada saat yang sama, dan berteriak serempak, "Bos!" Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya. Dengan disanggakan oleh Qin Tiasu, dia duduk, dia memandangi 8 naga langit yang berdiri di samping, dan memerintahkan, "Identitas kalian terlalu spesial, dan terlalu mencolok di Jiangzhong. Sekarang kalian kembali ke Belantara Selatan dulu, dan jika ada keperluan, aku akan menelepon kalian." Mendengar itu, semua orang mengerutkan kening. Eri Jiang memiliki rasa tidak puas di wajahnya. "Kak Kingston, apa maksudmu? Apakah kamu merasa kami adalah rintangan jika tetap di Jiangzhong?" "Bukan itu maksudnya." Kingston Jiang menjelaskan, "Pangeran akan selalu memantauku. Jika kalian berada di Jiangzhong, itu akan memengaruhi rencanaku. Kembalilah ke Belantara Selatan, Belantara Selatan lebih membutuhkan kalian. Pergi ke Belantara Selatan untuk menungguku. Tidak lama lagi, aku akan kembali." Bersambung.